Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, untuk bapak-bapak yang duduk paling depan, saya doakan menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bukan amin bu, maju. Amin itu tidak penting. Ya, monggo majeng. Yang duduknya terus maju, insya Allah husnul khotimah. Tidak butuh amin, maju. Baik. Kenapa bu? Oke. Baik. Sebelum ceramah saya sampaikan, saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan pertama, dosa ibu-ibu banyak atau sedikit? Banyak. Pun, alhamdulillah. Blokos utong Sementara dosa Nabi Adam berapa bu? Cuma satu. Makan buah khuldi. Adam itu di surga, salahnya cuma satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Lah ibu-ibu di dunia dosanya banyak, pengen masuk surga. Angel bu, angel. Yang dosanya satu saja diusir dari surga, yang dosanya banyak pengen masuk surga. Pertanyaan kedua, seandainya dosa itu ada baunya, jadi misalnya ini ada orang namanya Paijem, punya dosa, karena dosa badannya bau. Kira-kira mungkin tidak ibu-ibu kumpul di Balai Muhammadiyah, seandainya dosa itu mengeluarkan aroma bau? Mungkin tidak, mungkin, tapi harus pakai masker. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala betapa Allah sayang. Dosa ibu-ibu ditutupi, tidak ada yang tahu kecuali ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri. Ini bukti bahwa Allah masih menunggu-nunggu siapa yang melakukan perbuatan dosa, ayo segera bertobat. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berpesan, seandainya umat Islam semangat ibadahnya seperti bulan Ramadan di 12 bulan dalam satu tahun, jadi semangatnya tidak hanya Ramadan, begitu Ramadan lanjut di bulan Syawal, ternyata lanjut lagi di bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, selama 12 bulan semangatnya tetap, maka dijamin saat mati dicabut nyawa, orang ini akan berbahagia sebahagia orang bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Tapi kalau semangatnya hanya bulan Ramadan, begitu bulan Syawal ngelokro, maka kematiannya kasyatin tuslahu indal kusab wa hiya hayatun, sakitnya seperti kambing dikelupas kulitnya dalam keadaan masih hidup. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di buku. Kemarin halaman 24, 25 kita lewati. Silahkan yang membawa buku dilihat halaman 26, hadis paling bawah. Hadis yang paling bawah. Tapi sebelumnya yang sudah punya pertanyaan silahkan ditulis, diajukan ke meja redaksi. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annasu ma'adinun kama adinidz dhahabi wal fiddati khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu wal arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah tambang, maksudnya ibarat seperti tambang. Tambang apa? Emas dan perak. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di masa Islam jika mereka pandai. Ruh-ruh itu ibarat tentara yang tertata rapi. Oleh karena itu siapa yang saling mengenal akan saling terikat, dan yang tidak saling kenal maka pasti berselisih. Kira-kira ibu paham hadis ini? Paham ya? Baik, kalau sudah paham selesai pengajian, tidak usah dilanjutkan karena sudah paham. Sepakat belum paham? Baik. Hadis ini ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, sehebat-hebat manusia, hebat di masa jahiliyah, begitu masuk Islam juga luar biasa. Maksudnya begitu dari kalimat ini. Manusia adalah tambang seperti tambang emas dan perak. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di masa Islam. Ketika jahiliyah peng-pengan, begitu masuk Islam juga luar biasa. Contoh satu, Khalid bin Walid. Panglima kafir Quraisy pada perang Uhud. Ketika kafir memimpin masyarakat jahiliyah berangkat dari Mekah ke Madinah, terjadi perang Uhud. Siapa pemenangnya? Ternyata orang kafir. Siapa yang kalah? Pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah kurban? 70 umat Islam mati syahid. Itu Khalid bin Walid. Ketika kafir jadi panglima kafir Quraisy, hebat, peng-pengan, luar biasa. Begitu masuk Islam, ibu-ibu, menjadi panglima kaum muslimin dan tidak pernah ada ceritanya Khalid bin Walid kalah. Berarti Khalid bin Walid adalah panglima perang, selalu hebat, selalu menang, baik saat kafir maupun saat sudah masuk Islam. Itulah sehebat-hebat manusia. Hebat di masa jahiliyah, hebat ketika sudah masuk Islam. Contoh Khalid bin Walid, perang Mu'tah. Perang Mu'tah Rasulullah tidak bisa hadir, tapi Rasulullah mengadakan acara siaran langsung. Beliau berdiri di atas mimbar, umat Islam nun jauh di sana sedang menghadapi pasukan Kristen. Berapa jumlah pasukan umat Islam? 4.000. Berapa jumlah pasukan salib? 120.000. Ini kan tidak imbang, 4.000 melawan 120.000. Rasulullah berdiri di atas mimbar. Beliau menyampaikan perang sekarang sudah dimulai. Tiba-tiba beliau bersabda, panglima perang kita Zaid bin Harisah mati syahid, terbunuh. Dan sekarang umat Islam dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Ja'far sekarang sudah terbunuh. Dan sekarang umat Islam dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Tiba-tiba Rasulullah bersabda,
Abdullah bin Rawahah sekarang juga sudah terbunuh. Maklum 4.000 melawan 120.000. Sekarang umat Islam dipimpin saudara kita yang baru saja masuk Islam, Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid memberi instruksi pasukan sayap kanan menyerang musuh sambil bergeser ke kiri, pasukan sayap kiri bergeser ke kanan, yang belakang maju, yang di depan mundur. Maju, mundur, kanan, kiri, pasukan paling belakang diminta untuk melempar pasir ke atas supaya ada debu, seolah-olah bala bantuan umat Islam terus berdatangan. Akhirnya 4.000 berhasil mengalahkan 120.000. Meskipun Khalid bin Walid harus kehilangan 9 pedang karena 9 pedangnya patah. Semenjak itu Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah, pedangnya Allah. Inilah contoh hebat di masa jahiliyah, hebat ketika sudah masuk Islam. Contoh kedua, Wahsy pada perang Uhud berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa tahun kemudian Wahsy mendapatkan hidayah, sowan menghadap Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah saya sampaikan 3 bulan yang lalu, Rasulullah menerima syahadatnya, tapi Rasulullah minta maaf, segera pergi, jangan perlihatkan wajahmu, karena melihat wajahmu aku langsung teringat dengan Hamzah yang kamu sobek dadanya. Akhirnya Wahsy pergi dan tidak menganggap Rasulullah pendendam, manusiawi, biasa, trauma. Ibu-ibu juga punya trauma kan begitu. Akhirnya Wahsy bersumpah, tanganku sudah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka aku harus membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mencari informasi. Jawabannya, dari sekian pertanyaan seluruh sahabat menjawab, orang yang paling dibenci Rasulullah hari ini adalah Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu. Akhirnya Rasulullah wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah, pasukan diberangkatkan dipimpin oleh Usamah bin Zaid, berangkatlah Wahsy, dan dalam perang Yamamah Wahsy berhasil membunuh si nabi palsu. Berarti hebat di masa jahiliyah karena membunuh Hamzah, hebat ketika masuk Islam karena berhasil membunuh nabi palsu. Contoh ketiga, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Dosa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab? Tapi begitu masuk Islam, imannya ranking kedua di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan istana surga milik Umar bin Khattab hampir saja dimasuki Rasulullah. Jadi surga sudah ada, istana Umar sudah diciptakan. Rasulullah jalan-jalan bertanya, ini surga punya siapa? Punya Umar bin Khattab. Penasaran beliau melangkah pengen maju, tiba-tiba Rasulullah ingat, yang punya belum masuk, kenapa orang lain masuk duluan? Akhirnya Rasulullah mundur. Inilah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab masih hidup, masih tidur dan makan, masih bareng dengan istrinya, tapi istana di surga sudah dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah ibu-ibu, hebat di masa jahiliyah, juga hebat di masa Islam. Itulah sebaik-baik manusia. Kira-kira ibu di mana? Gak jelas bu? Gak jelas? Nah, baik. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, setelah paham masalah ini, kita lihat kalimat kedua.
Roh-roh itu ibarat tentara yang tertata rapi. Oleh karena itu, siapa yang saling mengenal akan saling terikat, dan yang tidak saling kenal pasti berselisih. Maksudnya gini, ini orang namanya Pak Parlan. Wonten Pak Parlan? Betul nonton nggih? Pura-puranya tidak ada. Ini Pak Parlan. Pak Parlan ketika masih hidup itu ada rohnya tidak? Kan ada. Ternyata Pak Ramelan masih hidup, ada rohnya tidak? Oh ada. Pak Parlan dan Pak Ramelan, kalau orang dua-duanya hobi ngaji, senang datang ke majelis taklim, itu pasti klop ketemu, pasti akrab. Maksudnya begitu. Orang yang hobi main bola pasti mencari orang yang punya hobi main bola, itu sudah otomatis, maka akan terikat. Orang yang hobi mancing itu sebenarnya kurang kerjaan loh Pak. Mancing dari pagi sampai sore. Kenapa kurang kerjaan? Harusnya punya duit beli ikan. Ini punya duit malah beli alat pancing. Padahal mancing belum tentu dapat. Dari pagi sampai sore, rokok 1 bungkus, belum kopi, belum gorengan. Coba kalau beli ke pasar, sudah matang bisa makan ikan. Udah nggak usah dibahas mancing. Pak Parlan, Pak Ramelan hobi mancing. Kira-kira nanti bertemu tidak? Oh pasti bertemu. Sudah otomatis. Ada ibu Paijem dan Painem hobi ngerasani, ketemu tidak Bu? Oh insya Allah ketemu, akrab. Itu maksudnya. Baik, pasti digolei siapa yang cocok seperti saya. Maka alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang cetil pasti akan ketemu dengan orang cetil, kemudian bersatu. Kalau hari ini berarti membikin grup sesama orang cetil, udah otomatis. Bikin yayasan sesama orang cetil. Kenapa? Karena siapa yang saling pengenal akan saling terikat. Ibu-ibu, bapak-bapak cinta Islam lewat Muhammadiyah, otomatis akhirnya berkumpul di balai Muhammadiyah. Otomatis nanti ibu punya kartu Muhammadiyah. Punya Bu? Gak ada nama badan? Alhamdulillah ya, saya belum, karena belum ditawari. Sudah hampir setahun di masaran belum ada yang nawari. Baik. Otomatis akhirnya infaknya pengennya ke Muhammadiyah. Punya anak pengennya disekolahkan di SMP Muhammadiyah, itu sudah otomatis. Kalau anaknya pintar bela diri pasti diajak masuk ke tapak suci, sudah otomatis. Itu orang yang rohnya terikat. Nah, kalimat selanjutnya, dan yang tidak saling kenal pasti akan berselisih. Mungkin tidak, orang ini rajin ke masjid, akrab dengan orang yang biasanya dem-deman. Oh nggak mungkin, pasti tidak cocok. Ibu-ibu warga Muhammadiyah tidak senang ngerasani, diajak kumpul dengan orang yang ngerasani, pasti tidak nyaman. Jadi orang pasti akan bertemu dengan orang yang selevel, senasib, sesuai dengan karakternya masing-masing. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini selesai. Kemudian sebelum tanya jawab, saya akan sampaikan penutupan. Baik. Kalau tidak salah 6 bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa umur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak panjang. Ibu target meninggal dunia usia berapa, Bu? 80 cukup? Gak mau? Ketuaan. Ibu sekarang berapa? Ya, baik.
Taruhlah ibu-ibu meninggal dunia nanti di usia 80 tahun. Seperti istrinya Mbah Jogo kemarin 90 tahun. Kalau tidak salah, Masya Allah. Baik. 6 bulan yang lalu pernah saya sampaikan, umur tidak penting, yang penting amal lebih panjang daripada umur. Semoga ibu-ibu ingat. Tapi ini kan wajah-wajah lupa semuanya. Pastikan kalau saya nanti meninggal dunia, amal saya lebih panjang daripada umur. Baik. Caranya bagaimana? Caranya, ini Balai Muhammadiyah. Siapa yang memberikan wakaf Balai Muhammadiyah, ibu-ibu, bapak-bapak? Betul perso? Pak Haji Hartono. Leres ya? Pak Haji Hartono. Oke. Hartono apa sih? Rejoin langun niku. Pensiunan TNI. Boten perso? Pak Haji Hartono. Nanti bisa diklarifikasi pengurus. Beliau meninggal dunia. Balai Muhammadiyah sampai hari ini tetap berdiri. Tetap banyak yang hadir setiap hari Ahad. Mungkin dari awal berdiri Balai Muhammadiyah sampai kiamat taruhlah 100 tahun. Berarti Pak Haji Hartono memiliki amal lebih panjang daripada umurnya. Baik, sekarang bagaimana cara ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki amal lebih panjang daripada umur? Jawabannya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ibu dan bapak sempat lek-lekan di 10 hari terakhir, kok dapat malam Lailatul Qadar. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki cadangan amal. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, pahalanya setara dengan beribadah selama 1000 bulan. Tolong yang punya kalkulator, 1000 bulan sama dengan berapa tahun? Saya tunggu. Berapa? Yakin? Yakin apa betul Pak? Yakin? 83 tahun. Nah, tadi kan sudah kita sepakati ibu-ibu meninggal dunia rata-rata di usia 80 tahun. Ternyata punya cadangan amal 83 tahun. Ini bukti amal kita lebih panjang daripada umur. Lah kalau ibu-ibu, bapak-bapak sepanjang umur ketemu 5 kali Lailatul Qadar, berarti punya cadangan 400 sekian tahun. Selamat meninggal dunia, amalnya lebih panjang daripada umur. Maksudnya begitu. Maka lewat pengajian ini saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti kajian iktikaf di Masjid An-Nur di 10 hari terakhir. Tapi tolong jangan hanya melihat hari-hari ganjil. Kan biasanya nyarinya hari ganjil, hari genep Masjid An-Nur sepi. Nah, tolong semuanya diambil. Insya Allah kita akan memberikan kajian-kajian dengan materi yang sudah saya persiapkan. Alhamdulillah selesai, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, silahkan yang mau menulis atau langsung tunjuk jari boleh. Silahkan. Nggak ada, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jika azan berkumandang, apakah
kita wajib menjawab walaupun di luar masjid, misalnya di rumah, di jalan, atau di sawah? Jawabannya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar suara adzan yang dikumandangkan muadzin, ucapkan apa yang dia ucapkan. Kalimat ini tidak menyebut khusus di masjid. Berarti kita mengambil kaidah al-amalu bil am, mengamalkan hadis sesuai dengan teks yang sifatnya umum. Berarti baik di masjid, di mobil, di kamar, termasuk di sawah, kecuali di kamar mandi. Udah itu aja, selesai. Pertanyaan nomor 2. Sampai bacaan apa Dilewati kalau tidak jelas. Pertanyaan yang kedua, melaksanakan nikah itu mengikuti sunnah Rasul. Kaitannya rezeki, jika syukur akan ditambah nikmatnya, jika kufur akan diadab. Ada salah satu yang suka. Aduh, angel. Ya udah, saya tebak pertanyaannya. Nikah itu sunnah Rasul, betul. Terus ditambah apa? Kalau nikmat disyukuri, nikah itu sunnah Rasul. Bisa menikah itu bagian dari nikmat. Nikmat kalau bersyukur akan ditambah. Kelihatannya, oh berarti perlu nambah istri. Baik. Kelihatannya begitu. Baik. Saya jawab. 1. Nikah itu sunnah Rasul, betul. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, yang tidak mengikuti sunnahku berarti dia bukan bagian dari golonganku. Ini jelas. Tapi kalau poligami sunnah Rasul, salah. Dan tolong ibu-ibu, kalau ada ustadz ceramah, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, ridhoi suamimu menikah lagi. Jawab pret. Nah, gak ada begitu, gak ada hadisnya. Baik. Nah, kalau di Bekasi ibu-ibu ada jamaah sowan ke rumah saya, konsultasi akan menikah lagi. Nah, sudah saya sampaikan di Masjid An-Nur. Kalau ada yang konsultasi pengen menikah lagi, maka saya akan memberikan 20 pertanyaan. 20 pertanyaan dijawab dengan benar, monggo silahkan nikah lagi. Kalau pertanyaan pertama tidak bisa dijawab, maka saya tidak akan melanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, kalau masak di dapur pakai gas melon atau gas warna biru? Ternyata gas melon. Gas melon itu tertulis apa? Untuk orang miskin. Kalau orang miskin kok nikah lagi, itu kan kemaki. Nah, jadi nggak bisa, nggak ada. Maka saya tidak akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Mungkin ibu-ibu penasaran pertanyaan kedua, ketiga, keempat, itu tidak akan saya bocorkan. Pokoknya kalau ada yang datang konsultasi, pertanyaan pertama bisa dijawab, baru lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau kedua bisa dijawab, baru pertanyaan ketiga. Biasanya tidak sampai 5 gagal. Baik. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bapak-bapak, berkenaan dengan nikah, apakah itu nikmat? Iya. Dan perlu bapak-bapak ketahui,
bahwa kalau bapak hari ini kaya raya, punya mobil, punya rumah, jangan lupa dengan hadis Rasulullah bersabda, al-mar'atu tu'ti kalmal, istri mendatangkan rezeki. Ini harus diketahui bapak-bapak. Jadi istri mendatangkan rezeki. Kenapa? Dulu bapak ketika bujangan, mungkin sudah punya pekerjaan, tiap bulan dapat gaji. Ketika bujangan dapat gaji, habis lagi. Coba begitu menikah, sudah mulai mikir karena saya punya tanggungan. Coba bapak-bapak yang sekarang sudah punya rumah megrong-megrong, itu saat sudah menikah atau sebelum menikah? Saat sudah menikah. Punya mobil itu masih bujangan atau setelah menikah? Setelah menikah. Maka jangan lupakan istrinya, itu gak boleh. Jadi suksesnya suami itu berdasarkan hadis, ditopang oleh istrinya. Loh kok bisa setelah menikah punya rezeki? Satu, hadisnya tadi. Sementara ayat iyakunu fuqara yugnikumullah, kalian fakir, berani menikah dengan istri kalian pasti akan menjadi kaya. Itu jaminan dari Allah. Logikanya begini. Ada 3 kalimat. Ku tertidur karena kelelahan. Ku terbangun karena ingat pekerjaan. Ku semangat bekerja karena ingat cicilan. Kira-kira benar tidak, Bu? Kenapa dia bisa tertidur? Karena capek bekerja. Kenapa tiba-tiba bangun? Karena ingat ini ada pekerjaan. Kenapa semangat setelah bekerja masih ngojek, masih ini dan itu untuk mendapatkan penghasilan? Karena ingat cicilan. Kan ibu-ibu kan pinter hari ini. Hari ini ibu-ibu terkenal apa? Kalau punya duit tiap hari sopa, sopi. Siapa yang punya duit? Suami. Itu logika. Orang kalau sudah menikah pasti punya tanggung jawab. Semangatnya luar biasa. Dari mana saya dapat kalimat tadi? Ku tertidur karena kelelahan, ku terbangun karena ingat pekerjaan, ku semangat karena ingat cicilan. Saya lihat truk lewat Masaran, di belakangnya ada tulisan, saya pelototi. Oh, ini lumayan ini. Saya masukkan untuk bahan pengajian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang tadi, sampai bacaan apa at-tahiyat awal sebelum berdiri melanjutkan rakaat Ya. Baik, jawabannya singkat di hadis-hadis ketika ibu-ibu dan bapak-bapak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah sah, silakan berdiri ke rakaat selanjutnya. Selesai. Baik. Pertanyaan berikutnya, saya sudah punya niat jika anaknya sudah lahir akan mengakekohnya hari ke-7, tapi masih di rumah sakit. Lalu akan saya laksanakan hari ke-15, tapi usia 10 hari sudah meninggal. Bagaimana sebaiknya? Baik. Yang pertama, selama bayi itu lahir sudah berstatus memiliki ruh. Kapan memiliki roh? Innallaha yajma'u khalqakum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dalika thumma yakunu alaqatan mithla dalika. Saya terjemahkan bebas. Begitu 120 hari di perut, maka fa yursalu ilaihil malak, malaikat akan diutus masuk ke perut wanita itu, fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkan kepadanya ruh, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditulis 4 kalimat.
bikat birizkihi, ditulis rezekinya nanti kaya atau miskin, wa amalihi, semua perbuatan saat dia di dunia, wa ajalihi, kapan, di mana, bagaimana dia mati, wa syaqiyun au sa'idun, nasibnya di hari kiamat celaka atau bahagia sudah tertulis. Nah, tiba-tiba kok mati? Mungkin matinya masih di perut. Maka berlaku dia harus diberi nama. Kenapa? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian pasti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, disebut nama dan bapak-bapak kalian. Fahasinu asma'akum, maka perbagus memberikan nama. Kemudian yang kedua apa? Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan dan dikubur layaknya manusia. Baik, nah kemudian bagaimana dengan akikoh? Tetap diakikohi sebagaimana pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Sama dengan tadi, apalagi sudah lahir hari ke-10 kok meninggal dunia, tetap diakikohi tidak? Tetap. Apalagi ada hadis di Sunan Al-Baihaqi, al-aqiqatu li sab'in wa li arba'asyara wa li ihda wa isrin. Rayakan akikoh hari ke-7, mundur hari ke-14, mundur hari ke-21. Jadi tetap diakikohi. Baik. Silahkan. Selanjutnya. Bagaimana Pak orang yang suka menggelar tanah orang lain? Apa itu? Coba bahasa Indonesianya apa ini? Geser-geser patok. Oh. Ya. Udah. Ya. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Bagaimana besok di akhirat? Baik, jawabannya ini berlaku bagi pemerintah yang memaksa pembebasan tanah untuk jalan tol misalnya. Ini berlaku bagi saudara yang curang dalam pembagian waris. Dia akhirnya mendapatkan tanah lebih lebar daripada adiknya atau kakaknya, termasuk merampas secara paksa, diklaim. Maka jawabannya adalah di Bulughul Maram di bab ghosob. Ghosob itu merampas. Di situ ada hadis, man dzalama qida shibrin minal ardi tuwikahullahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Sejengkal tanah dia rampas secara dolim, maka tanah plus 7 lapisan ke bawah akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Itu siksanya. Satu. Yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin di bab Karamatul Aulia, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga bernama Sa'id bin Zaid memiliki sebidang tanah di Serobot. Ibu-ibu ini namanya Afro. Namanya juga Afro. Afro itu apa? Orang yang paling pembohong. Jadi namanya saja sudah jelek, Afro. Dalam perebutan itu Afro menang, Sa'id bin Zaid laki-laki soleh kalah. Sebelum meninggalkan rumahnya, Sa'id bin Zaid mengangkat kedua tangan. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata wanita itu dan matikan dia di tanahku yang hari ini dia serobot. Betul, besoknya buta. Begitu pulang taltamisul jadro, meraba-raba dinding, terperosok ke dalam sumur, bengok-bengok tidak ada yang nulung. Wa kana qabruha, akhirnya sumur ini menjadi kuburnya karena tonggo teparu tidak ada yang mau menolong dan tidak ada yang mau mengangkat mayatnya, langsung diuruk.
Itu bahaya merampas tanah. Ini kelihatannya sakit hati karena warisan, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Yang bertanya. Berikutnya. Ya. Sebetulnya ada anjurannya tidak. Peringatan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan pada orang yang telah meninggal dari 3 harian mendak atau tahun, bahkan diperingati besar-besaran sampai tahlilan dilaksanakan di kuburan. Waduh, ini biasanya pertanyaan di pengajian MTA ini. Kalau di pengajian Muhammadiyah insya Allah sudah khatam, semua bapak-bapak sudah paham. Baik, sekarang begini, Maulid Nabi itu apa? Memperingati hari kelahiran. Hari kelahiran di Indonesia disebut apa? Hari ulang tahun. Biasanya hari ulang tahun itu untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati? Orang yang masih hidup. Sementara orang yang masih hidup merayakan hari ulang tahun pun ini ternyata budaya orang Kristen. Jadi ibu-ibu tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi keplok-keplok panjang umurnya, padahal umurnya sudah kelong. Umur kelong malah senang-senang keplok-keplok. Itu kan kentir sebenarnya. Orang kelangan dompet, keplok-keplok itu kan kentir tidak, Bu? Kentir. Mana lebih berharga? Dompet atau umur? Oh, umur lebih berharga. Harusnya sedih ketika kehilangan umur. Kenapa harus bahagia malah keplok-keplok? Kemudian keluar kalimat panjang umurnya jelas kelong. Apalagi harus ada tiup lilin sesuai dengan jumlah umur. Umur 70 lilinnya harus 70. Ditiup satu persatu terus menggeh-menggeh mati akhirnya. Kan begitu. Jadi insya Allah Rasulullah tidak perlu diulang tahuni. Satu, maka kita tidak akan merayakan Maulid Nabi. Kemudian tahlilan untuk kematian 3740. Instruksi dari Rasulullah, isna'u li alif Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum amrun yusgiluhum. Tonggo teparu Ja'far bin Abdul Muthalib, ayo bawa bingkisan, masak makanan, berikan kepada keluarga Ja'far bin Abdul Muthalib karena sedang dirundung musibah. Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi ini keluarga Ja'far, tonggo teparu disuruh masak, diberikan kepada orang yang terkena musibah. Kalau tahlilan kan terbalik, yang terkena musibah harus sibuk masak untuk tonggo teparu. Ini saja sudah kewalik, Bu. Salah. Baik. Kemudian di acara tahlilan ada makan-makan tidak? Ada. Kira-kira acara makan-makan ini cocoknya untuk momen bahagia atau momen sedih? Harusnya momen bahagia. Kenapa ada makan-makan? Anak saya akan menikah, maka ada walimah. Kenapa ini ada makan-makan? Saya akan berangkat naik haji. Kenapa ini ada acara makan-makan? Bapak saya sehat walafiat, tumor sudah diangkat. Berarti kan bahagia. Ini acara makan-makan dalam momen sedih. Ini nggak cocok. Nah, sekarang kita tanya kepada tetangga sebelah. Tidak usah sebut ya, tetangga sebelah yang biasa tahlilan. Kenapa ada acara makan-makan? Lo ini kan sedekah, supaya pahalanya Allah berikan kepada si mayit. Nah, baik, sekarang kalau akan bersedekah demi si mayit, di Sahih Muslim, di Bulughul Maram, di bab wasiat, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha, ibu saya mati mendadak, afalaha ajrun intasaddaqtu alaiha, saya sebagai anak ingin bersedekah,
atas nama ibu, sampai tidak pahala kepada ibu? Dijawab Rasulullah, "Na'am, betul." Sampai dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, sebaik-baik sedekah untuk ibu apa? Suqyal ma, bikin sumur." Jadi kalau mau bersedekah bukan makan-makan. Jadi bikin sumur di daerah Gunung Kidul, di daerah kering yang tidak ada air. Nah, itu yang begitu, bukan tahlilan. Apalagi tahlilan versi sana di tempat saya kemarin, itu tahlilan tidak hanya di rumah, tapi tahlilan juga di kuburan. 7 kali 24 jam di makam harus dibacakan Quran terus menerus tanpa henti. Biasanya Pak Kiainya datang kepada si keluarga yang terkena musibah, "Ibu, kami punya tim membaca Quran, siap 7 kali 24 jam." Kemudian dikeluarkan tarifnya 35 juta. Itu betul sip-sipan. Ternyata 35 juta itu 15 tahun yang lalu loh Pak. Saya ngobrol dengan ibu-ibu yang bingung nyari duit 35 juta. Sementara beliau tidak paham, seolah-olah itu harus wajib, kalau tidak bahaya, orang tua saya sedang sengsara di alam kubur. Baik, ada lagi? Satu lagi. Ada, mungkin ada yang lesan Bu, yang lesan langsung berani. Wah, ada ibu ini di depan, saking putih Bu. Sebentar, mic-nya di tunggu mic datang, enggak harus terdengar. Waalaikumsalam. Asmo saking pundi? Saya ibu Karomah saking Masaran. Masaran itu luas loh Bu. Oh, Keranggan. Nggih. Keranggan. Oh, Keranggan niku Masaran. Oh, nggih. Oh, Rejowinangun. Terus Rejowinangun Masaran. Oh, nggih. Monggo dilajengke. Ya. Oh gitu. Kira-kira ibu safarnya kapan? Kalau mau, tapi sekarang belum. Apa saya jawab nanti pas ibu mau berpergian aja? Oh, bepergian jauh. Ya baik. Cukup ya. Ya. Kalau nggak gitu nggak rame Bu. Ya baik. Selesai. Baik. Yang benar ibu-ibu, sholat safar itu dilaksanakan sepulang dari safar. Sepulang. Baik. Hadisnya di kitab Riyadus Sholihin di bab tobat, riwayat dari Ka'ab bin Malik. Hadisnya super panjang. Tapi khusus kata sholat safar di situ ada kalimat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi rakaataini. Rasulullah bila pulang dari safar tidak segera masuk masjid, tidak segera masuk rumah, masuk ke masjid terlebih dahulu, sholat 2 rakaat baru pulang ke rumah. Misalnya pulang dari haji, mampir ke masjid An-Nur, sholat 2 rakaat baru ke Keranggan. Gimana? Sampun cedok? Nah, mau berangkat, wallahu a'lam bishawab, itulah sholat al-qudum minas safar. Baik. Nah, kemudian ibu mau sholat duha, bagus. Saya kalau pergi dari Bekasi, dari Masaran ke Bekasi, nyetir di rest area misalnya jam 9 pagi istirahat, saya biasanya ke toilet, wudhu,
sholat duha 2 rakaat. Setelah itu biasanya fresh, bagus. Tapi nanti kapan-kapan bab sholat duha suatu saat kita bahas. Baik, selesai Bu, sampun. Nggih. Ada satu lagi bapak-bapak lesan atau ibu-ibu. Nggak ada, berarti langsung tulisan kalau tidak ada. Terakhir. Pertanyaan terakhir, anjuran melaksanakan memakmurkan masjid itu apa hanya untuk muslim laki-laki saja? Baik. Apakah anjuran memakmurkan masjid hanya untuk laki-laki? Jawabannya tidak. Perempuan diperbolehkan memakmurkan masjid. Mana dalilnya? Dalilnya la tamna'u imma Allahi masajidallah wa buyutahunna khairul lahun. Wahai para suami, jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid meskipun rumah lebih baik. Jadi berarti ibu-ibu memakmurkan masjid tidak berdasarkan hadis ini. Iya, jangan larang wahai suami kalau istri mau pergi ke masjid. Ini bukti. Maka di Masaran itu sudah biasa sholat 5 waktu yang hadir bapak-bapak dan ibu-ibu, kecuali di Bekasi. Saya kedatangan tamu dari Masaran, nginep di rumah saya di Bekasi. Menjelang adzan maghrib, ibu-ibu ini sudah mau keluar bawa mukena. Badetan budi Bu, badetan masjid. Saya jawab, tan mereka buatan usum, ibu-ibu tan masjid. Jadi di Bekasi, di Jakarta, itu dianggap aneh kalau ibu-ibu ikut sholat ke masjid. Hanya bapak-bapak. Tapi kalau di Masaran, Masya Allah, ibu-ibu datang ke masjid. Dalilnya itu. Bahkan Imam Bukhari membuat judul di kitab sahihnya Babu Naumil Mar'ati fil Masjid, bab bolehnya wanita tidur di masjid. Nah, itu bukti. Kalau bapak-bapak mungkin tidur di masjid, beri kesempatan wanita juga punya hak untuk tidur di masjid. Jadi masjid itu bukan khusus untuk bapak-bapak. Contoh lain, masjid pada masa Rasulullah ternyata tidak hanya untuk sholat, tapi untuk latihan perang. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, ra'aituni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ilal habasyati yal'abuna fil masjid. Rasulullah pernah mengajak aku pergi ke masjid. Aku ditutupi kain oleh beliau ketika aku melihat orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia latihan perang, latihan menggunakan tombak. Jadi Aisyah ikut hadir, ikut nonton latihan perang. Ini bukti wanita juga bisa pergi ke masjid. Jadi tidak hanya bapak-bapak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya sudah cukup. Inilah kajian kita. Saya lihat dari depan sampai belakang ini wajah-wajah capek dengar ceramah. Leres ya Bu? Wajah capek kelihatan. Kalau ibu capek apalagi yang ngomong dari tadi, maksudnya begitu. Selesai, kita akan bertemu di 30 hari yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.